Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kasubdit Audit dan Inspeksi di Kamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Ari Syabudin SIK SHMU. Yang kami hormati Kasih Inspeksi dan Staf Audit Subdit Audit dan Inspeksi di Kamsel Korlantas Polri. Yang kami hormati para tenaga ahli, dan yang kami hormati pula Polda jajaran yang telah bergabung pada webinar kali ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini yang penuh berkah telah bergabung di webinar kali ini. Memulai acara ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran selama kegiatan berlangsung, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa akan dipimpin secara Islam bagi agama dan kepercayaan lain diharap menyesuaikan. Doa akan dipimpin oleh Bribka Mutahar. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agama dan keyakinan lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan webinar Kamsel dengan tema sosialisasi pertama pelaksanaan kegiatan Road Safety Partnership Action dan ANF kinerja online Korlantas bidang pelayanan publik tahun 2021. Jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu untuk kebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Yang dilaksanakan untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Kasubdit Audit dan Inspeksi di Kamsel Korlantas Polri. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Swastiastu. Yang kami hormati Kasih Inspeksi, kemudian rekan-rekan tenaga ahli, ada nanti Pak Tri, Pak Sonya, dan tim yang akan melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Road Safety Partnership Award atau RSPA dan ANEP kinerja yang akan dilaksanakan insya Allah bulan Oktober. Tim akan turun ke wilayah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang terhormat juga rekan-rekan sekalian, baik dari Kasubdit Kamsel maupun wakil atau para Kasat Lantas. Hari ini rencananya Pak Dir Kamsel yang akan melakukan pembukaan maupun dalam kegiatan sosialisasi karena memang ada rapat yang dimajukan dengan Pak Kakor terkait dengan launching signal dan HUT Lantas, hingga beliau mendahului ke sana dan saya memerintahkan saya untuk membuka kegiatan acara ini. Rekan-rekan sekalian, nanti pada saat pelaksanaannya para tenaga ahli ini akan menjelaskan, akan memaparkan terkait dengan pelaksanaan RSPA maupun ANEP kinerja yang akan dilakukan. Selama ini, saat ini kita memang sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan yang melakukan ANEP kinerja terhadap rekan-rekan. Namun kita akui bersama bahwa
ini Satlantas Jakarta Timur mutar-muter gitu. Nah, kita akui bersama bahwa pelaksanaan ANEP kinerja yang kita lakukan ini belum terrecord dengan baik. Kemudian Road Safety Partnership Award yang kita lakukan juga belum terrecord dengan baik. Hingga kita tidak memiliki pedoman, kita tidak memiliki apa yang sudah dilakukan, yang baik, yang tidak, kemudian dasar peningkatan kemajuan terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan ANEP kinerja yang dilakukan oleh Korlantas Kesatuan Wilayah ini juga masih bersifat manual, ya. Kemudian juga masih bersifat parsial yang dilakukan masing-masing direktorat terhadap fungsinya masing-masing. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian setelah terbentuknya Subdit Audit dan Inspeksi, maka pelaksanaan ANEP kinerja yang dilakukan ini disatukan di bawah wadah Subdit Audit dan Inspeksi. Mulai tahun ini kita sudah mencoba untuk membuat alat atau membuat tools yang mencoba untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini dilakukan pada saat pelaksanaan ANEP kinerja ini. Ya. Kita juga belum bisa memberikan laporan berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pelayanan-pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian kita juga belum bisa memberikan report secara cepat, transparan, dan akurat terhadap pelaksanaan karena kita sistem yang ada belum terbangun. Masih bersifat parsial, manual, kemudian juga dilaksanakan oleh masing-masing direktorat. Oleh karena itu, mulai tahun ini, walaupun mungkin nanti belum sempurna, kita akan sudah mulai mencoba untuk melakukan ANEP kinerja terhadap seluruh kesatuan. Mungkin tahun ini lebih difokuskan kepada Polda. Kita akan melakukan secara sistem yang dibuat, ya, nanti akan disosialisasikan bagaimana pengisian terhadap sistem tersebut, ya, oleh tim tenaga ahli. Jadi rekan-rekan dari Polda nanti akan mengisi berkaitan dengan formulir atau form yang akan disampaikan, disosialisasikan pada kegiatan hari ini. Kemudian rekan-rekan juga bahwa dengan sistem yang ada seperti ini juga akan memudahkan rekan-rekan untuk melakukan pengisian. Ya, memudahkan rekan-rekan untuk berkomunikasi, juga memudahkan tim penilai apakah yang diisikan oleh rekan-rekan itu benar atau tidak. Hal ini penting. Kenapa kita harus memiliki seperti ini? Karena kalau kita memiliki report yang jelas terkait dengan ANEP kinerja pelayan publik, ini juga akan kita berikan sebagai bahan pembanding kepada inspektur internal kita, yaitu Irwasum maupun Propam, maupun kepada pengawas dari luar. Dalam hari ini mungkin lembaga yang memang melakukan pengawasan terhadap Polri. Pelayanan publik. Ya, jadi dengan sistem ini tercatat kapanpun kita dimintakan report tersebut, kita bisa sewaktu-waktu mengambil data tersebut dan kemudian mengirimkan kepada instansi baik eksternal maupun internal yang meminta laporan ANEP kinerja khususnya di bidang tertentu. Yang saat ini kita akan berfokus kepada sistem pelayanan publik. Rekan-rekan sekalian, memang nanti rekan-rekan khususnya para Kasubdit Kamsel yang hadir pada saat ini juga harus berkoordinasi dengan para Kasubdit Rekiden karena memang ANEP kinerja pada saat pelaksanaan ini banyak berfokus kepada pelayanan publik yang memang banyak diwadahi kalau di bawah Subdit Rekiden maupun Subdit Gakum. Jadi rekan-rekan nanti bantu disosialisasikan, kemudian bagaimana pengisiannya hingga tercatat dengan baik pada sistem yang ada. Setelah semua sistem ini nanti terisi, barulah tim itu akan turun ke wilayah yang dimungkinkan pada awal Oktober dengan pembagian sesuai dengan yang sudah direncanakan, baik
nanti ada tim tenaga ahli maupun dari kepolisian yang dari Korlantas yang akan mendampingi untuk melakukan pengecekan sampel data terhadap data-data yang rekan-rekan isi. Ya, di sini kita harapkan dapat menjadi bahan laporan tahunan terhadap kinerja kesatuan yang dilakukan penilaian ANEF kinerja ini. Ya, ini pun akan kita jadikan laporan tahunan dari Korlantas yang ditandangi Pak Kakor terhadap seluruh direktorat yang ada kepada kesatuan atas dalam hal ini Kapolri dan Inspektorat. Yang kedua, rekan-rekan, di samping kegiatan itu, karena beberapa kegiatan juga kemarin terpending karena situasi pandemi yang sedang meninggi, adalah pelaksanaan RSPA. Pelaksanaan RSPA sendiri sudah dilakukan penilaian awal, nanti tidak semua Polda akan dikunjungi, tidak semua Polres akan dikunjungi, sudah ada datanya yang nanti akan kita lakukan pemberitahuan melalui surat telegram, yang rekan-rekan nanti mungkin tim ini akan datang secara berbarengan. Jadi kalau nanti ada tim yang memang datang ke sana melakukan ANEF kinerja, tapi berbarengan dengan RSPA, maka tim itu juga sebagian akan melakukan penilaian RSPA. Namun apabila Polda tersebut tidak ada yang dilakukan penilaian RSPA, maka tim itu khusus untuk melaksanakan penilaian terhadap ANEF kinerja yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja Pak Sonya, Pak Tri yang dapat saya sampaikan. Tolong rekan-rekan pahami. Nanti pun kita akan merencanakan memanggil dari Polda-Polda, khususnya operator, untuk melakukan pengisian atau mungkin melakukan konsultasi apabila terjadi kesulitan dalam pengisian baik itu rangkaian ANEF kinerja maupun pelaksanaan RSPA. Dan khususnya juga kita mensosialisasikan di sini platform kita yang gunakan adalah platform Road Safety Research and Development yang kita bangun, hingga rekan-rekan di sini mungkin banyak yang belum tersosialisasi dengan baik, padahal kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan ini, hingga tidak perlu absen. Jadi rekan-rekan masuk menit keberapa, keluar menit keberapa itu sudah terekod. Dan kemudian rekan-rekan bisa juga menggunakan fasilitas ini untuk melaksanakan kegiatan webinar di wilayah. Jadi nggak perlu lagi rekan-rekan nyewa, hanya cukup melaporkan, kita akan menggunakan, rekan-rekan mau bicara dengan para kasat lantas, itu pun dapat dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon izin dulu karena mengikuti rapat juga dengan Pak Kakor, nanti dipimpin oleh Pak Kasih Inspeksi, AKBP Setiabudi, kemudian nanti sosialisasinya akan dilaksanakan oleh tim, di sini ada Pak Tri, ada Pak Sonya yang akan menjelaskan. Silakan tanya dengan jelas maksud dan tujuannya. Yang belum paham, waktu dipersilakan kepada Pak Setiabudi untuk mengambil alih. Terima kasih, salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya izin dulu Pak Tri, karena harus rapat Pak Tri. Siap, Komandan. Siap. Untuk memandu acara selanjutnya, kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Sonya. Kami persilakan. Oke, terima kasih MC. Jadi saya akan mencoba memandu juga nanti menyajikan beberapa materi terkait dengan rencana implementasi program Road Safety Partnership Action dan rencana implementasi program ANEF kinerja polisi lalu lintas bidang pelayanan publik. Jadi ada dua agenda kita pagi ini. Pertama kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini merupakan bagian awal untuk informasi awal. Kita nanti akan lanjutkan kembali pada hari Kamis. Hari Kamis itu nanti kita juga akan memberikan detail terkait implementasi program ini. Ini merupakan bagian sosialisasi awal program. Nanti Kamis itu akan diinformasikan terkait detail aktivitas program ini yang akan dibagi hari Kamis, dibagi sesi pagi itu untuk RSPA dan sesi siang itu untuk ANEF kinerja. Kemudian nanti di tanggal 27 operator dari masing-masing wilayah itu nanti akan dihadirkan di
Jakarta, informasi yang saya terima itu nanti juga akan coba dibekali bagaimana mereka bisa mengawal satuan ya untuk mensukseskan program RSPA dan ANEF kinerja. Saya akan share screen sedikit materi pengantar untuk RSPA, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Tri Cahyono pada materi berikutnya yang kedua dan ketiga. Jadi bisa kami sampaikan, jadi program gambaran untuk panduan RSPA itu seperti berikut. Jadi Road Safety Partnership Action ini merupakan salah satu program unggulan dari Korps Lalu Lintas, di mana maksud dari Polri, meskipun dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan, kemudian dalam Dekade Aksi Keselamatan memegang amanah pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan, namun Polri mempunyai komitmen bagaimana Polri menjadi salah satu leading membangun kerjasama antar pemangku kepentingan. Nah, ini yang cukup menarik yang coba diwujudkan oleh Korlantas, dan program ini sudah berjalan hampir 5 tahun lebih. Nanti Pak Tri bisa detail memberikan penjelasan lebih detail kapan pertama kali ini dirilis oleh Korlantas dan sekarang seperti apa, dan setiap tahun ada pembaruan atau peningkatan. Artinya, salah satu sasaran dari RSPA ini adalah mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, di mana ini butuh sinergis pemangku kepentingan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, inilah yang salah satu yang menjadi misi awal, dan nanti kita akan terhubung dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan yang sekarang sedang diproses perundangannya menjadi peraturan presiden, bahwasannya keberadaan RSPA ini akan menjadi salah satu bagian yang paling menarik dan sesuatu yang akan menjadi motor ya dalam mengimplementasikan RUNK baru yang akan dirilis oleh pemerintah dalam waktu dekat. Memang secara resmi belum muncul, nanti sedikit Pak Tri akan memberikan penjelasan juga apa kaitannya RSPA dengan RUNK. Seperti itu. Nah, kemudian intinya dalam Road Safety Partnership ini itu adalah semua komponen bersinergi, dan khususnya pilar keempat, pengguna jalan yang berkeselamatan ini mampu mensinergikan tupoksinya dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas. Sehingga peran Polri itu adalah bagaimana membangun stakeholder ya, membangun stakeholder agar melakukan kerjasama dan kemitraan keselamatan jalan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini yang menjadi sangat penting karena tidak mungkin apapun yang dilakukan oleh pilar keempat dalam mewujudkan pengguna jalan berkeselamatan itu bekerja sendiri tanpa ada campur tangan dengan pihak yang lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita bisa melihat ini potret bagaimana kondisi fatalitas di tingkat nasional di kurun 2009-2020. Memang ada kecenderungan fatalitas kita turun seiring dengan dampak dari pandemi COVID. Namun apapun itu, tetap fatalitas di negara kita masih relatif tinggi. Di 2020 kemarin aja masih 23.529. Ya, sementara nanti rasio kecelakaan per panjang jalan kita itu tertinggi ada di jalan nasional. Kemudian ada munculnya kerugian ekonomi karena kecelakaan lalu lintas itu mencapai 3,1% dari PDRB, di mana itu bisa maksimal bisa mencapai 460 triliun. Bisa kita bayangkan seperti apa kondisi pentingnya RSPA ini secara sinergis bersama-sama untuk meningkatkan aspek keselamatan secara sinergitas. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat prediksi model fatalitas yang ada di Indonesia. Jadi pada grafik biru Bapak Ibu bisa lihat
kalau kita tidak melakukan perbuatan apa-apa, itu akan kecenderungannya grafiknya itu adalah linier ke arah kemiringannya naik. Nah, sementara pada garis coklat, kalau kita mampu melakukan treatment secara signifikan, pasti tentunya diharapkan akan membentuk sebuah gradien atau garis lurus yang cenderung ke arah penurunan atau ke arah negatif. Ini harapan kita. Namun demikian kita bisa lihat dari tren yang ada tadi untuk fatalitas dalam 3 kurun waktu terakhir ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, kita memiliki RUNK tahun 2011 sampai 2035 dan kita akan menyongsong ada pembaharuan dari RUNK dalam bentuk perpres yang akan dirilis untuk RUNK tahun 2021 sampai 2041 kalau tidak salah. Nanti Pak Tri bisa menjelaskan lebih gamblang lagi apa kaitannya RSPA dengan RUNK yang akan dirilis oleh pemerintah dalam waktu dekat. Nah, kita juga bisa melihat, jadi sistem keselamatan di negara kita dengan melakukan pendekatan 5 pilar, ada bagian yang dalam tanda petik kita agak sedikit bermasalah pada pilar ke-1, manajemen keselamatan jalan. Namun pada semangat di RUNK baru yang sekarang sedang digodok perundangannya itu, manajemen keselamatan jalan dalam hal ini itu dari Bappenas dan turun ke bawah dari sampai dengan Bapeda itu akan benar-benar dijadikan sebuah leading sektor benar untuk ikut andil secara signifikan terhadap sistem berkeselamatan di kita. Nah, sementara pada tupoksi kepolisian ada aktivitas utama yang tentunya menjadi salah satu key point keberadaan dan peran penting kepolisian dalam mensupport RUNK dalam mewujudkan sistem berkeselamatan. Pertama adalah edukasi dan informasi, kemudian ada industri dan inovasi, standar dan peraturan, koordinasi, data riset evaluasi, peraturan dan penegakan hukum, lisensi dan registrasi. 7 komponen aktivitas utama ini masing-masing kepolisian memiliki peran sendiri-sendiri. Kalau nomor 1 yang jelas sudah itu merupakan salah satu tanggung jawab sebagai pilar keempat. Tapi pada saat industri dan inovasi di sini bersinergi dengan pemangku kepentingan pada pilar ketiga terkait dengan hal tersebut. Termasuk pada saat kita mengatakan standar peraturan seperti itu. Itu yang bagian penting yang akan harus dikembangkan ke depan. Polisi sebagai pemangku pilar keempat terkait bagaimana meningkatkan perilaku dan kepada pelaku perjalanan itu menjadi bagian yang esensial dan akan menjadi sesuatu yang penting untuk Indonesia ke depan, apalagi pasca pandemi nantinya diharapkan pertumbuhan ekonomi akan melaju diharapkan harus cukup cepat untuk mengurangi ketertinggalan pertumbuhan akibat masa pandemi sebelumnya. Demikian pengantar di awal. Kemudian untuk kegiatan RSPA pada tahun 2021 ini, Korlantas Polri melalui Ditkamsel itu akan bersinergi dengan sebagai leading sektor utama itu dari Universitas Indonesia. Kemudian nanti ada Universitas Jember sebagai supporting dari leading sektor dari Universitas Indonesia. Kemudian akan dibantu juga dengan beberapa perguruan tinggi lain, ada Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Demikian untuk pengantar dari awal saya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Tri Cahyono untuk masuk pada bagian sesi kedua dan sesi ketiga untuk penjelasan paparan terkait RSPA. Kami persilakan Pak Tri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan yang terpenting pada saat sekarang ini salam sehat dan semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhindar dari pandemi COVID-19.
Tolong di-share, Pak Sonya. Bisa dibantu. Terima kasih, Pak Sonya. Baiklah, sebelum saya lanjut, saya ada satu hal yang mau saya garis bawahi dari pernyataan Bapak Kasubdit, Kombes Aris. Yang pertama, bahwa mulai tahun ini, semua informasi akan berbasis dikirimnya melalui sistem. Kita sudah punya rumah yang akan menjadi basis pengiriman semua data. Tadi juga sudah dijelaskan, rumah virtual kita akan terisi di sini. Jadi ini akan menjadi titik utama dari yang akan kita kembangkan. Terus yang kedua, di tahun ini yang berbeda untuk ANEF itu setelah selesai kita akan dokumentasikan dan itu menjadi laporan terus-menerus dari tahun ke tahun sehingga kita bisa melihat pasang surutnya dari upaya kita untuk menciptakan pelayanan publik yang baik di Indonesia sesuai dengan arahan dan peraturan dari Kementerian PAN-RB. Jadi ini sangat penting supaya kita melihat di sini harapan kita bahwa di Satuan Kebersihan Lalu Lintas untuk ANEF ini selalu menjunjung tinggi untuk menciptakan pelayanan publik yang terbaik. Dan untuk tahun ini yang akan kita ANEF itu masih di dalam pelayanan. Jadi kita tidak melihat itu apakah di Samsat atau di Satpas, tapi kita lihat pelayanannya adalah untuk pelayanan SIM, pelayanan STNK, pelayanan BPKB, serta pelayanan untuk penanganan permasalahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, jadi penyidikan dan lain sebagainya. Dan untuk Tujakawali kita belum lakukan saat ini. Jadi ini yang kita lakukan terlebih dahulu. Terus yang kedua, untuk RSPA, di tahun ini juga akan menjadi suatu basis bahwa semua data juga nanti seperti yang di ANEF, di-inputnya melalui komputer, dikirimnya melalui rumah kita, sehingga kita juga punya time series nanti atau rangkaian yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Jadi misalnya seperti sekarang, tahun kemarin kita akan agak sulit untuk mengetahui apakah satu Polres ada progres atau tidak, atau masih berjalan di tempat, dan lain sebagainya. Khusus untuk tahun kemarin agak sulit, karena kami sudah memiliki data tapi masih offline, tinggal bisa dimasukkan. Tetapi kalau kita bicara 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita sama sekali tidak bisa melakukan pelacakan. Jadi mulai tahun ini akan selalu dilakukan hal ini. Yang kedua, seperti dikatakan Pak Aris, kelebihan dari sekarang ini, di akhir tahun, nanti kita akan, selain mengumumkan siapa pemenang, kita akan menginformasikan semua yang terbaik itu programnya apa dan mengapa dia menjadi terbaik, karena ini bisa jadi untuk diadopsi di Polres-Polres yang lain dengan tujuan bahwa nanti pada suatu saat program-program kita selalu yang terbaik. Jadi ini yang paling penting. Dan yang ketiga, di tahun ini kita menambahkan satu unsur untuk RSPA, yaitu tentang penanganan ketertiban dan pelancaran lalu lintas, atau kadang-kadang kita sebut sebagai trouble spot di kepolisian. Dan di sini kami meminta dengan sangat untuk Polres-Polres yang tahun lalu mengirimkan trouble spot, mengirim ulang tahun ini, karena tahun lalu tidak kami nilai. Tapi tahun ini kami nilai. Alasannya setelah diskusi dengan Direktorat Kamsel Korlantas serta dengan tim Tenagali, bahwa ketertiban dan kelancaran itu merupakan modal awal untuk bisa terciptanya keselamatan jalan yang berkelanjutan. Ya, lanjut Pak. Pak Sonya. Jadi tahun ini kita punya 3 untuk RSPA. Jadi kita menjelaskan RSPA terlebih dahulu, bukan ANEF. Program penanganan kecelakaan dan peningkatan keselamatan yang mampu mengakselerasikan secara terukur dan mampu berkelanjutan di masyarakat akar rumput. Ini sesuai dengan keinginan
Bapak Kapolri tentang presisi. Jadi IRSMS menjadi wadah awalnya untuk bisa mengetahui bagaimana dan apa dan upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keselamatan. Khususnya kita di Polri mendapat tugas dari pemerintah sejak dari DKD Aksi Keselamatan 2011-2020 itu di pilar 4. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa pemerintah saat ini sedang memproses penyelesaian peraturan presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai bagian amanah dari pasal Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Undang-Undang 22 Tahun 2009. Jadi sebentar lagi akan keluar RUNK LLAJ 2021-2040 yang menggantikan RUNK 2011-2035 yang tidak punya basis legal hukumnya. Yang ada 10 tahun yang lalu itu adalah Inpres DKD Aksi Keselamatan 2011-2020 yang sudah selesai tahun kemarin. Dan sudah oleh Bappenas dibuat reportnya. Dan salah satu tayangan reportnya sudah ditunjukkan tadi oleh Pak Sonya. Itu yang menjadi penting. Di situ jelas bahwa IRSMS nanti akan dipakai oleh Bappenas dan semua stakeholders untuk semua program dalam pengukuran program keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Dan untuk mendahului tersebut yang akan dimulai di tahun 2022 tahun depan, karena tahun ini pandemi, kami harapkan tahun ini semua Polres dalam perubahan ini sudah mampu untuk mengetahui data itu diambilnya dari IRSMS. Jadi data itu bukan diambil misalnya dari buku pencatatan yang sebenarnya itu harusnya setelah selesai dilaporkan juga ke dalam IRSMS. Kedua, kita akan melakukan program 5 upaya untuk pengurangan jumlah kecelakaan dan korban meninggal dunia yang akan dinilai. Tetapi di sini kita menyadari tidak semua Polres mampu kelima-limanya. Jadi kami sangat memohon, khususnya Polres-Polres di daerah-daerah yang tidak seberuntung, misalnya di Jawa, Sumatera, Bali, itu juga ikut, walaupun hanya satu yang diikuti. Tapi kalau A itu wajib semuanya ukurannya, tapi kalau B pilih aja 1 atau 2, itu tidak apa-apa. Dan khusus untuk ini, kami garis bawahi, kami akan menggunakan sistem handicap kalau di olahraga. Misalnya kalau kita angkat besi, berat badan yang ringan tidak disaingkan dengan berat badan yang lebih berat. Dan itu kita akan menyadari bahwa kelemahan-kelemahan dari polisi setempat itu sangat akan kami catat sebagai upaya untuk bisa ada keseimbangan. Jadi kalau nanti ada Polres menyatakan pemenang suatu kegiatan A, itu kami harus sadari, kami sebutkan ada suatu batasan-batasan tertentu. Dan untuk membuat keselarasan ini, kami akan menggunakan data yang dikirim oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari satuan kepolisian. Jadi ini sangat penting. Dan yang ketiga, yang sudah kami katakan, ada program baru yang C, program penelitian dalam rangka menjaga kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat. Jadi misalnya yang tadi jalan pasar tumpah, bagaimana RSPA itu bisa menciptakan sehingga pasar tumpah tersebut bisa lebih tertib, dan lain sebagainya. Ini juga sangat penting. Kami menyadari ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah bagian dari awal bisa terselenggarakan program keselamatan lalu lintas jalan atau LLAJ. Ya, lanjut Pak Sonya. Jadi ini untuk program pertama, penggunaan IRSMS dalam menetapkan program kebijakan. Sebagai contoh, identifikasi lokasi rawan kecelakaan black spot itu basisnya harus IRSMS untuk menetapkan program kebijakan. Kedua, kegiatan rutin untuk mengingatkan permasalahan keselamatan jalan. Misalnya kita temu kenali di Polres A, bagian besar yang korban meninggal dunia itu adalah kelompok pengguna sepeda motor dan usia
remaja, dan kebanyakan masih di LSTA, maka kegiatan rutin adalah menekankan secara sistematik bagaimana menyasar sekolah-sekolah menengah umum dan SLTA lainnya untuk diingatkan permasalahan keselamatan jalan dan bagaimana guru dan orang tua ikut serta di dalam permasalahan hal ini. Kemudian, bagaimana aktivitas kemitraan dengan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan bagaimana jumlah kesepakatan kegiatan. Sekali lagi, kami garis bawahi bahwa kami akan membuat sistem handicap tanda petik atau program. Bagi yang sudah RLJ, tentunya tingginya jumlah kesepakatan kegiatan itu sangat penting dilakukan. Bagaimana mengantisipasi kegiatan. Seperti kami tahu, sewaktu ada beberapa provinsi bisa lebih beruntung karena mendapat bantuan, baik itu di tingkat nasional atau dari tingkat provinsi, atau bahkan ada yang mendapat bantuan karena kerjasama dengan hibah dari negara sahabat. Tetapi ini tidak berarti bagi Polres yang tidak ada Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu kita tidak nilai. Justru yang belum punya, kita akan mencek bagaimana upaya-upaya penilaiannya. Tahun ini silakan buat programnya, tahun depan akan kita cek bagaimana kesuksesannya. Di dalam membuat upaya ini, kami akan tahun ini kita cek bagaimana mitra-mitra lain itu bersepakat untuk juga mendorong di sini. Jadi ini sangat penting harus kita munculkan. Jadi sekali lagi, ini di RSPA semuanya wajib untuk membuat ini. Khusus untuk black spot, Bappenas sudah menganggarkan dana yang nanti secara bertahap itu akan dilakukan. Dan kalau RUNK-nya sudah menjadi Perpres, adalah landasan hukumnya selain dari Bina Marga dan Perhubungan yang akan menangani secara fisik dan bangunan pelengkap dan untuk black spot yang tidak bersifat fisik dan yang bersifat untuk mengurangi kecederaan. Jadi misalnya dari pilar 4 dan 5 itu insya Allah juga bisa ikut serta dalam program-program lokasi black spot. Jadi ini tambahannya. Ya, lanjut. Kemudian ada program 5 upaya penurunan kecelakaan korban lalu lintas. Dari WHO memang mempunyai 5 program yang diutamakan untuk penanganan korban lalu lintas, tapi Indonesia mempunyai ciri khas, ada 2 lagi. Yang satu menggunakan jalur yang berlawanan untuk khususnya sepeda motor, jadi melawan arus, itu terbukti banyak sekali menjadi masalah. Dan yang kedua, menggunakan truk bak terbuka untuk angkutan orang. Karena itu terbukti juga sering sekali ada kecelakaan menonjol akibat penggunaan seperti itu. Tidak truk yang besar saja, pick up pun juga harus kita lakukan. Jadi di sini yang pertama adalah keselamatan pengguna sepeda motor, khususnya di sini sekaligus melihat helm dan melawan arus. Jadi harus kita lihat. Di waktu saat ini semakin presisi diharapkan dari Bapak Kapolri, tidak ada penindakan langsung di jalan, teknik-teknik apa saja yang bisa dilakukan oleh semua jajaran, termasuk juga di tempat-tempat yang tidak terlalu beruntung karena etle belum jalan dan lain sebagainya, itu mampulah, misalnya dikaitkan dengan pembinaan di akar rumput melalui warga kampung berkeselamatan lalu lintas, desa berkeselamatan lalu lintas, atau melalui sekolah, atau melalui pesantren dan lain sebagainya. Jadi tetap bisa kita lakukan di sini. Kedua, keselamatan anak-anak di jalan, child safety, baik dia sebagai bermain, berjalan kaki, bersepeda motor, hingga anak-anak di bawah umur menggunakan sepeda motor yang sebenarnya belum layak digunakannya. Kemudian untuk yang maju, kita akan juga melihat penggunaan sabuk pengaman seatbelt, tetapi ini juga bukan sekedar seatbelt yang ada di kursi depan sesuai amanat undang-undang, tetapi bagaimana mensosialisasi bis itu tersedia seatbelt dan para penumpang menggunakan seatbelt.
seandainya, nih kita berandainya, kecelakaan menonjol di Pemalang yang belum terlalu lama ini terjadi, kecelakaan menonjol yang terjadi di Sumedang yang di awal tahun ini, dan termasuk juga yang di Pagar Alam, kalau semua tempat duduknya itu ada seatbelt, pasti korbannya pasti ada tetap, karena itu sudah dikitakan. Tapi tingkat keparahannya bisa dikurangi karena tidak ada pengguna bis tersebut yang terpental keluar sehingga langsung meninggal di jalan. Jadi kira-kira bagaimana upaya-upaya sabuk pengaman sekarang lebih holistik, bukan saja di depan, tetapi juga hingga mensosialisasi semuanya menggunakan hal ini. Penggunaan telepon seluler, HP, yang dapat mengganggu konsentrasi mengemudi, ini juga sangat penting, akan kita lakukan, termasuk juga layanan yang dilakukan mitra-mitra atau rekan-rekan kita di ojek online khususnya, itu sering sekali sambil berjalan menggunakan HP, apakah itu untuk mencek panggilan order ataupun mencari order dan lain sebagainya, atau bahkan mencari alamat rumahnya. Jadi ini sangat penting bagaimana kita mampu di sini. Dan terakhir, pelanggaran batas kecepatan maksimal, itu akan kita lakukan, dan bagaimana melakukan manajemen kecepatan kendaraan. Tentunya yang beberapa hal ini sangat kita lihat sangat pro terhadap polda-polda yang maju. Katakan Metro Jaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi tapi di sini perlu kita catat bahwasannya ada model-model yang bisa kita lakukan untuk semua hal ini. Jadi kalau pelanggaran batas kecepatan di Polda Metro Jaya, harapan kita bagaimana etle itu bisa terselenggara dengan baik misalnya. Ini, tetapi kalau untuk Polda yang belum ada, bagaimana kita bisa memberikan peringatan-peringatan supaya pelanggaran batas kecepatannya itu tidak terjadi. Jadi kami mohon dengan sangat, kalau memang kemampuannya baru bisa membuat keselamatan anak-anak di jalan, child safety, dengan melakukan sebagai contoh kemitraan polisi cilik, atau dengan program Police Goes to School-nya, tidak apa-apa, itu saja yang di-highlight secara komprehensif dengan data IRSMS yang tadi di A, itu sehingga kami bisa melakukan penilaian di sini. Jadi tidak tertutup kemungkinan sangat membatasi, terus tidak bisa ikut. Nah ini saya mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di Ditlantas Polda, di Kasudit Kamselnya, untuk tetap mendorong hal-hal ini. Jadi ini penting sekali untuk kita lakukan, dan kami sudah juga membagi tipe-tipe Polres untuk penilaian. Jadi tidak akan mungkin terjadi Polres di Papua Barat akan disejajarkan dengan Polres Tabes di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta misalnya seperti itu. Jadi Poltabes itu akan kami kumpulkan secara khusus untuk tidak bersaing dengan Polresta, dan Polresta juga tidak bersaing dengan Polres, dan khusus untuk Polresta dan Polres akan muncul ada suatu pembobotan untuk istilahnya tadi bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya handicap, supaya yang masih kurang baik itu bisa disejajarkan dengan yang lebih baik. Saya kira ini yang paling penting di sini. Ya lanjut, langsungnya. Nah, program ketertiban kelancaran lalu lintas tentunya lokasi trouble spot itu harus dimunculkan. Bagaimana menentukan lokasi trouble spot? Kemudian, apakah lokasi trouble spot itu menjadi bagian dari KTL? Dan kalau iya, dan itu sekaligus, tapi kalau tidak, KTL-nya secara terpisah juga harus kita munculkan. Dan kriteria kawasan KTL-nya itu seperti apa? Dan yang paling penting saat ini, melihat keaktifan dari Bapak Ibu terhadap pandemi, jadi juga trouble spot khusus untuk tahun ini. Kenapa saya bilang khusus untuk tahun ini? Insya Allah tahun depan sudah tidak ada lagi. Doa kita semua kan. Implementasi rekayasa lalu lintas dikaitkan dengan periode PPKM. Jadi kami harap pasti semua Polres pasti terlibat dalam hal ini. Ini jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa ikut bergabung di sini. Jadi kalau
tadi sama dengan tadi 5, yang 3 ini juga tolong kalau hanya bisa mempresentasikan rekayasa lalu lintas periode PPKM dengan kemitraan ini, tolong diceritakan pada kami. Dan ini kalau di daerah tersebut kebetulan belum ada forum LLAJ, ini harusnya dijadikan cikal bakal, sudah kerjasama bersama Satpol PP dengan Dishub, sudah bekerja sama dengan Dinkes dan lain sebagainya. Tolong ini didorong untuk terwujudnya nanti dari forum LLAJ. Kira-kira seperti itu di sini. Ya, lanjut. Tadi sudah dikatakan bahwa nanti asesor dari tim perguruan tinggi yang membantu Traffic Accident Research Center terdiri dari saya, Tri Cahyono, kemudian Bu Ellen Takudung, Pak Sonya Sulistiono, Pak Andika, Pak Purnawan, Prof. Gurit Nangisi, Ibu Nunung, Bu Dewi, Prof. Isran Ramli, Bu Lucia, dan Bu Siti Mayudi. Dan ini akan menjadi kita lakukan untuk tahun ini. Ya, lanjut silakan. Jadi nanti kita lihat untuk A, ini wajib semua. 30% bagaimana IRSMS itu sudah mampu dibuat untuk program dan kebijakan. Kedua, bagaimana setiap Polres bisa menunjukkan kecelakaan dan black spot. Di Polres yang belum ada black spot, ya sebutkan saja yang paling terjadi suatu titik rawan kecelakaan di sana. Kemudian kegiatan rutin mengingatkan permasalahan keselamatan jalan. Misalnya jangan menulis hanya tahun-tahun sebelum, menjadi irup pada apel di sekolah lanjutan, tapi kita nggak tahu kerutinannya berapa dan bukti-bukti aktivitasnya seperti apa. Itu perlu kita dimunculkan. Aktivitas kemitraan dengan aktifnya forum LAJ, tapi ini juga nanti dikoreksi di dalam ini juga termasuk bagi yang belum, ini janji dari kami, nanti tolong dikoreksi Pak Ruby, termasuk untuk yang belum ada LAJ, upaya bagaimana program forum LAJ itu bisa dilakukan dengan mitra. Jadi jangan hanya menulis saja, tapi sudah ada komitmen dari mitra untuk ya kita akan segera mewujudkan forum LAJ. Kemudian yang terakhir, penggunaan maskot, tapi tidak terbatas serta benda ya, misalnya maskot zebra ya. Tapi kadang-kadang artefak ini sangat penting supaya masyarakat sadar. Tapi sesuatu yang ikonik dan khas yang dikenal oleh masyarakat. Misalnya polisi cilik yang terkenal, itu juga bisa menjadi program yang diunggulkan. Bisa juga nanti kita lihat ada suatu hal yang penting, yang khas di daerah tersebut. Jadi misalnya menyertakan dengan misalnya pemerintah daerah untuk program-program apa. Misalnya ada pemilihan kalau di Jakarta terkenal seperti Abang dan None Jakarta, bagaimana itu bisa disertakan oleh Polda Metro Jaya untuk menjadi bagian dari untuk pemahaman tentang keselamatan jalan. Demikian juga di daerah-daerah yang lain seperti itu. Bahkan kita bisa sampaikan juga bagaimana ada perubahan-perubahan di SLTA itu bisa dimunculkan untuk menjadi penggunaan maskot atau ikonik khas daerah. Saya kira ini penting. Jadi tidak terbatas ada zebra, ada kijang, atau ada benda-benda yang khusus, tetapi juga semuanya di sana. Ya, lanjut. Tadi sudah kami katakan, setiap item ini akan bobotnya sama 20%, 20%, 20%. Jadi perlu dicatat, kalau hanya satu, ya tentunya nilainya 20%, tapi nanti tetap bisa menjadi juara untuk kelompok tersebut. Nah, ini sangat penting dilakukan. Gitu. Jadi kalau tidak bisa semuanya, tidak apa-apa. Tetapi nanti kita juga ada yang menjadi juara umum, tentunya yang akan kita lihat juga selain keseluruhannya, tapi juga bagaimana materi yang di bawah ini dan pemahaman kita terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dilakukan tersebut, itu jelas kita mengetahui. Jadi dari data yang dimasukkan ke ini sangat penting untuk kita memahami yang kali ini. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, kalau bisa kirim 3 saja, alhamdulillah, karena itu berarti sudah 60% dari program.
Tapi kalau belum, tahun ini kita mulai 20% dulu, tahun depan akan jadi 40, tahun depan 60, yang tahun lalu sudah 60, tahun ini insya Allah kalau bisa 80, dan seterusnya. Ya, lanjut. Di sini akan kita bagi 30, 40, 40. Jadi 30, 40, 30, maaf. Jadi untuk yang ini sama seperti yang di atas, kalau baru bisa implementasi rekayasa lalu lintas periode PPKM, itu pun nanti akan menjadi kita suatu konsep penilaian. Tetapi yang paling penting sebenarnya, insya Allah kalau belum bisa tahun ini, tahun depan dilakukan, tapi saya yakin ada yang sudah melakukan, penilaian kriteria kawasan tertib lalu lintas itu paling besar, 40%. Yang tadinya tidak lancar, menjadi lancar, lebih tertib. Karena di tahun kemarin lebih dari 2, kalau nggak salah, ada yang sudah mencoba memasukkan masalah ketertiban di dalam program. Tapi terpaksa tidak bisa dinilai karena belum ada di dalam borangnya. Sekarang sudah ada, dan mohon untuk mengirim kembali ini. Ya, lanjut Pak Sonya. Terima kasih. Apa kita bicara RSPA dulu baru ke ANEF, Pak Sonya? Lebih baik. RSPA dulu baru ke ANEF. Masih kurang satu, Pak Tri. Sebentar, Pak Tri. Oh, masih ada satu lagi ya? Ada satu lagi, Pel. Pak Andika belum datang ya? Ya, saya aja. Apa-apa. Sebentar, RSP. Jadi hari ini untuk penjelasan awal ya, Bapak-Bapak Ibu. Nanti hari Kamis itu pertanyaannya boleh lebih detail. Bagaimana mengisinya di dalam rumah RCDC kita, gitu kira-kira. Ya, lanjut. Jadi lingkup kegiatan. Tolong kalau ada kegiatan survei, jelaskan bagaimana survei itu dilakukan. Kalau ada kamera, survei pakai kamera, ngitung jumlah warga yang tidak pakai helm, itu boleh diceritakan. Kalau tidak, bisa datang di lapangan hanya 1 jam sibuk, presentasinya berapa, dijelaskan semua. Terus kalau ada program penegakan hukum, dijelaskan untuk pelanggaran apa yang dilakukan dari kegiatan hukum tersebut misalnya. Jadi jangan penegakan hukum itu berlaku untuk semuanya. Kita hukum yang terhadap helm, bagaimana upaya yang bisa lakukan. Demikian juga sosialisasi, keterlibatan partnership, instansi kelompok masyarakat. Sinerginya bagaimana. Jadi kalau katakan ada Polres besar, dia sudah membuat kerjasama dengan sekolah sebanyak 20, itu belum tentu penilaiannya baik. Karena kalau jumlah sekolahnya cukup besar, ya tentunya akan relatif terhadap daerah yang misalnya di kabupaten itu SLTA-nya cuma ada 4, sudah bisa bekerja dengan 2. SLTA yang utama saja sudah lebih baik. Yang penting programnya jelas. Nah, ini penting sekali bagi yang ini melakukan program sosialisasi itu jelas. Apakah majalah dinding di sekolah tersebut sudah bisa bercerita tentang keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian isu pandemi ini jadi penting. Tadi sudah dikatakan tentang new normal dan pemblokiran pembatasan. Ini penting sekali supaya clear di sini, dan kemudian juga tentang laporan kegiatannya bagaimana. Ya, lanjut. Asesmen akan kita lakukan sebagai subdit audit inspeksi, kemudian melihat dokumen tertulis, tetapi dokumen tertulisnya bukan dikirim secara bukunya ke Jakarta, tetapi yang sudah diunggah ke dalam sistem komputer kita, sehingga kita bisa melihat. Kemudian Polres itu harus melakukan 3 kegiatan tersebut. Program A itu semua harus dilakukan. Kemudian program B itu juga harus dilakukan. Tapi di program B itu bisa 1, 2, 3, 4, 5. Program C juga harus ada, dan itu harus dilakukan kalau bisa minimal PPKM. Karena PPKM sudah jelas, terus ditambah lagi yang 1 dan 2. Range penilaian itu sangat sederhana. Ada atau tidak ada. Menggunakan IRSMS, ya atau tidak. Maksudnya begitu. Kalau tidak, ya tidak. Kalau ya, ya. Kemudian, kalau ada suatu program,
kita akan membuat skala linier dalam 7, tetapi yang tengah itu kami tidak akan memberikan angkanya. Jadi tidak asesor itu tidak boleh memilih di antaranya. Dia memilih 1, 2, 3 atau 5, 6, 7. Kira-kira seperti itu. Ya, lanjut. Ini timeline-nya rencana kami. Jadi webinar ini nanti akan kita lakukan. Saat ini sudah, terus nanti kita lanjutkan webinar untuk sosialisasi pelaksanaan, terus webinar teknik pelaksanaannya, itu akan kita lakukan semuanya, dan kita harapkan dalam 2 minggu itu Bapak, Ibu-Ibu bisa mengupload programnya di sini. Jadi sekarang tidak terlalu besar apa yang harus dituliskan, tetapi bisa mengupload di sini. Kemudian kita juga bisa memberikan range di tambahan minggu kelima kalau emang dirasakan perlu, tapi sementara ini kami belum. Jadi saya garis bawahi bisa ya. Kemudian evaluasi program RSPA kita lakukan di akhir September di minggu kelima atau menjelang awal Oktober. Kira-kira seperti ini akan kita lakukan. Terus ada kegiatan di lapangan mulai Oktober kita lakukan, baik itu RSPA maupun anak kinerja. Kemudian kita melakukan ini dan sehingga kita di akhir November dan awal Desember kita bisa mendapat kesimpulan. Keinginan Bapak Kasubdit audit dan standar adalah di akhir tahun ini sudah diumumkan siapa pemenangnya. Jadi ini target kita yang harus kita penuhi, keinginan Bapak Kombes Aris. Ya, lanjut. Sementara ini, kelompok yang kita bandingkan, 1 Polres dengan wilayah berpangkat AKBP, 1 kelompok Polres, Polresta dengan pimpinan wilayah berpangkat Kombes. Dan tadi kita katakan ada kelompok Polres dengan kriteria khusus akan kita lakukan supaya berkeadilan. Jadi ini sangat penting itu. Dan ini kita harapkan bisa dilakukan. Hal-hal yang untuk penilaiannya. Dan tentunya untuk Polres yang bertingkatnya Kombes, ada yang bersifat Polres sekarang, kemudian ada yang bersifat Polresta dan Polrestabes. Tentunya kami paham bahwa nanti juga secara handicap kita bisa buat khususnya bagi Polres-Polres yang baru menjadi Kombes. Ya, lanjut. Jadi ada juara umum RSPA 2021, dan kami mohon maaf untuk Polres-Polres yang tadi, maaf saya belum selesai Pak, bisa dinaikin. Ini tentunya tetap harus ada juara umum, tetapi kita semua ada pemenang kategori, sehingga ini kami sangat mengharapkan Polres-Polres itu semuanya mengirimkan informasi setidaknya masih mempunyai kans untuk jadi pemenang program untuk ketertiban dan kelancaran, misalnya itu. Atau program keselamatan anak yang menurut saya itu bisa di mana saja Polres melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik secara adat atau secara melalui sekolah, melalui akar rumput, dan lain sebagainya. Bisa aktif juga di Posyandu atau program mengikuti program dari Kementerian PPAI tentang kota ramah anak atau wilayah yang ramah anak. Jadi banyak sekali kemungkinan bisa kita ikutkan. Dan yang hebatnya di RSPA, tidak semua program harus polisi yang aktif, tetapi polisi mendukung pun boleh dilaporkan. Jadi misalnya, saya ambil contoh, ada secara tanpa ada polisi, ada misalnya kampung berkeselamatan, itu muncul. Tetapi kalau dukungan polisi tidak muncul, dia tidak mungkin menang untuk RSPA di sini. Dan di situ bagaimana setelah inisiatif akar rumput itu berjalan, polisi membuat bantuannya sehingga berkelanjutan. Ini sangat penting. Jadi tidak perlu bahwa ini semua program atas inisiatif polisi. Tapi bisa program dari masyarakat yang didukung oleh polisi. Bisa program awalnya mitranya hanya antara Dishub dan polisi.
bisa program yang terjadi karena ada misalnya masyarakat, pengusaha mensponsori suatu kegiatan yang didukung. Misalnya ada suatu program yang untuk memberikan brevet pada teman-teman SMA untuk penanganan darurat kecelakaan lalu lintas, kedaruratan, tapi kecelakaan lalu lintas dari Dinkes misalnya, tapi polisi juga ikut kemudian mendukung. Jadi ini RSPA yang kami perlu digarisbawahi dan kita perlu garisbawahi adalah partnership action-nya, aksi bekerja sama untuk mengupayakan keselamatan di jalan. Kenapa Pak Kris tetap ingin menggunakan istilah RSPA waktu awalnya? Supaya kita memberikan suatu nilai yang lebih positif dan sekaligus nanti kalau di dalam report kita itu kalau kita masukin ke dalam Google, kita akan usahakan ada resume bahasa Inggris, itu bisa dibaca oleh dunia. Kira-kira seperti itu. Baiklah, ini akhir. Lanjut Pak Sonya, untuk kita tutup. Terima kasih. Dari saya sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa diskusi dulu atau lanjut ke ANEF? Kita diskusi dulu, mungkin diskusi dulu ya, beberapa terkait dengan RSPA. Kita sebelum masuk ke materi ANEF kinerja polisi lalu lintas bidang pelayanan publik, untuk penjelasan ini perlu kami informasikan di awal kepada semua partisipan, baik dari Sabang sampai Merauke. Penjelasan kita hari ini adalah penjelasan awal terkait dengan rencana implementasi program Road Safety Partnership Action. Ini pertama kali itu tahun berapa ya Pak Tri ya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang laluan ya Pak Tri ya, sudah ya. Jadi program ini bukan program yang baru, tetapi setiap tahun dilakukan pembaharuan dan peningkatan sesuai dengan isu yang berkembang. Nah, yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian tadi, seperti yang disampaikan Pak Tri, bisa saya simpulkan sedikit, ada 3 kelompok. Pertama tentang kegiatan keselamatan jalan berkelanjutan, kemudian upaya untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, dan yang ketiga itu terkait dengan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ada 3 aspek. Yang pertama itu kita dorong diharapkan semua untuk mengikuti poin ini. Kemudian yang kedua itu tidak harus semuanya. Artinya mana yang memang memungkinkan untuk dikirimkan, itu dikirimkan saja. Kemudian yang terakhir itu adalah juga tidak harus semua. Mana yang memungkinkan itu yang bisa dikirimkan. Nah itu yang bisa Bapak Ibu lakukan pada satuan masing-masing. Pada hari Kamis nanti kita akan bagi lagi ada 2 sesi RSPA untuk pendetailan seperti apa mekanisme dan komponen penilaiannya secara detail dan bagaimana mekanisme sistem next database yang akan dibangun di RSPA, sehingga nantinya data-data itu sudah dalam bentuk database berupa input dalam sebuah Excel, dan Excel itu dikirimkan kepada link yang memang ditentukan sehingga bisa sampai pada kami untuk bisa menilai. Nah, nanti baru yang di tahap kedua nanti ANEF itu ada sudah full online untuk proses menyampaikan semua data informasi yang ada pada Permenpan 17 tahun 2015. Seperti itu. Mungkin saya buka beberapa pertanyaan. Saya persilakan, mungkin silakan open mic bagi satuan dan wilayah yang ingin bertanya. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Masih belum ada Pak Tri, atau kita lanjut ya Pak Tri ya, karena masih belum ada. Atau mungkin dari Pak Setia Budi. Pak Budi ada tambahan arahan untuk RSPA, Pak Setia Budi? Baik, Pak Tri, Pak Sonya, terima kasih. Saya hanya menyampaikan saja, tadi ada ketika partisipan sudah mengacu pada angka 300 peserta berikutnya ada kesulitan. Kemudian kami udah hubungin pihak stafnya Pak Sonya yang di Jember, alhamdulillah sekarang udah mencapai angka 291. Silakan rekan-rekan yang mau gabung kesulitan, silakan dicoba.
Untuk itu juga silakan rekan-rekan untuk melihat di chat Zoom tersebut tentang link akses dari materi tersebut. Tidak perlu lewat WA, silakan untuk itu. Rekan-rekan, selanjutnya kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, Pak Sonya. Silakan, terima kasih, Pak. Oke, Mungkin saya untuk ini kalau nggak ada pertanyaan justru saya akan mencari 1-2 Polres untuk saya ajak diskusi karena dengan cara diskusi itu bisa ditiru oleh Polres yang lain. Jadi mohon maaf saya melihat dari halaman 1 saya pasti berbeda. Saya memilih misalnya di sini misalnya Satlantas Polres Tanah Toraja. Mohon izin bisa berdiskusi dengan saya. Bapak atau Ibu di Satlantas Polres Tanah Toraja. Tanah Toraja monitor. Silakan dengan siapa Bapak atau Ibu siapa karena gambarnya tidak ada. Kalau emang susah linknya, susah wifi-nya nggak pakai gambar nggak apa-apa, nggak pakai video. Pak Satlantas, Kasat atau staf dari Polres Tanah Toraja bisa bantu. Bagaimana caranya ini? Ini dikasih nih. Nih. Jangan gua. Mana kalau muncul, nggak muncul kalau nih. Bapak, saya bisa berdiskusi dengan Bapak dari Tanah Toraja. Baiklah, kalau kesulitan saya pindah aja karena waktu terbatas. Bagaimana dengan saya pilih Polres dari Ogan Komering Ulu Selatan, Pak Satlantas atau Bapak ini. Mohon izin Pak, kita diskusi Pak. Bapak dari atau Bapak Satlantas dari Oku Selatan. Mohon izin. Oku Selatan monitor. Monitor Pak. Oke, terima kasih Bapak. Tolong ini hanya bagi contoh. Di Oku Selatan, Pak. Di Oku Selatan, menurut Bapak, Bapak bisa mampu tuh nggak melakukan dorongan untuk partnership action untuk masalah kecelakaan anak-anak? Apakah sudah ada program-program misalnya menjadi IRUP di sekolah dan lain sebagainya? Silakan, Pak. Kalau untuk di sekolah-sekolah, untuk pelaksana sudah kita laksanakan untuk imbauan ke sekolah-sekolah. Sudah kita laksanakan di Oku Selatan, Pak. Dan programnya apa saja Pak, kalau boleh tahu Pak, yang bisa? Pelaksana Pak, polisi sama tanah, terus pembina upacara, safety reading, Ini jaringan sini. Nah, ini untuk contoh. Saya ambil contoh Pak Satlantas di Oku Selatan, misalnya safety reading, tolong nanti di Excel yang dikirim nanti hari Kamis tentunya kita diskusinya detailnya, itu dimasukkan programnya apa dan sasarannya seperti apa, sudah dilakukan berapa kali, terus kemudian ada foto kegiatan. Tetapi tolong diikat di kelompok A. Kenapa safety riding jadi penting di Oku Selatan? Karena di A itu haruslah data IRSMS, Pak. Bahwa di IRSMS bahwa kecelakaan sepeda motor itu paling besar, yang meninggal besar. Dan kelompok umurnya paling besar itu siapa? Sehingga bisa dikaitkan prioritas di safety riding-nya. Misalnya kayak gitu, Pak. Siapa? Nanti kita... Jadi itu mata rantainya clear. Kenapa? Karena jadi penting. Karena dari Polri sendiri kan, karena programnya udah presisi kan, Pak. Jadi presisi ini sangat berkepentingan terhadap bahwa polisi itu harus ke depan berbasis data, berbasis informasi yang baik, terus langsung dikerjakan. Jadi ini sebagai contoh nanti akan di sana. Kemudian pembina IRUP-nya, bukan sekedar IRUP-nya, waktu memimpin itu ada juga ikut memberikan pidato kepada anak-anak, adik-adik kita. Tolong temanya apa dibicarakan. Kalau bisa hubungannya dengan data itu dimunculkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Oku Selatan tidak mengirim RSPA dan minimal keselamatan anak-anak, kami menganggap ini tidak mungkin gitu Pak. Harus mungkin Pak.
Karena Bapak lengkap. Ada sesi reading, e-road, dan juga pembinaan di sekolah-sekolah. Nah, ini contoh untuk Bapak-Bapak Ibu dari tempat yang lain, bahwa tolong kita lakukan secara fokus seperti itu untuk kelompok B. Tetapi untuk kelompok A, harus mengerjain. Jadi tolong belajar juga bukan memasukkan input dari Gakum ke IRSMS, tetapi bagaimana Kamsel juga bisa mengambil informasi data dari IRSMS. Nanti hari Kamis kalau ingin bertanya, kami akan bantu, Pak, untuk ini. Jadi ini sangat penting. Dan untuk yang ketiga, di OKU ada PPKM juga kan, Pak Oku Selatan? Ada PPKM level 3, Pak. Nah, itu sangat penting. Pasti bisa melaporkan kegiatannya apa saja, kemitraannya bagaimana kan? Ya, untuk sementara itu sudah kita laporkan ke Direktorat Lalu Lintas. Jadi kalau saya sebagai pimpinan dari Polres Oku Selatan, minimal untuk RSPA dari Oku A bisa membuat semuanya, B keselamatan anak-anak, bisa juga nanti ditambah juga perlawanan arus kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa, tapi anak-anak, dan C PPKM. Nah, itu yang paling penting itu yang kami harapkan. Nah, misalnya di OKU sudah ada forum LLJ, Oku Selatan. Forum LLJ. Siap. Ya. Sudah ada, Pak. Siap. Sudah ada. LLJ sudah ada kan? Nah, kalau sudah ada, tolong diceritakan programnya apa saja gitu. Nah, kalau belum, dalam ini yang penting ada suatu kesepakatan dengan Dishub yang mitra utamanya lah dari pilar itu, bagaimana memanfaatkan supaya bisa berjalan program di Oku Selatan. Jadi kira-kira ini yang paling penting. Jadi cara yang praktis, kita cari dulu kekuatan dari Polres kita itu apa di dalam RSPA. Nah, bisa juga kecepatan itu di suatu Polres yang nggak punya atlet. Misalnya sangat sederhana, dengan misalnya ada mobil patroli berjalan dengan kecepatan batas kecepatan yang ada mobil menyusul, nah itu kan ketahuan bahwa mereka kecepatan jauh lebih tinggi dari kita, misalnya seperti itu. Atau kalau tidak bisa begitu, bisa dilakukan penekanan-penekanan di dalam program sosialisasinya gitu. Jadi tolong kita coba semuanya dimasukkan sebaik mungkin. Baiklah, saya kira ini hanya contoh satu saja dari Polres Oku Selatan yang bisa mewakili tekniknya bagaimana. Saya ulangi lagi, A, semuanya harus dikerjakan, dengan inti yang paling penting adalah mampu mengambil data IRSMS. 2, yang B, cari kekuatan dari Polres masing-masing. Kalau polciknya, polisi ciliknya paling hebat, mulai dari situ dulu. Nah, kira-kira gitu. Hingga sekaligus itu menjadi ikoniknya daerah tersebut. Ketiga, khusus untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ini khusus tahun ini ada PPKM, seyogianya semuanya yang melakukan PPKM harusnya ada bisa melaporkan. Saya kira sekian, Pak Sonia, bisa kita lanjut ke ANEF. Terima kasih, Pak Tri. Kita akan lanjut pada sesi untuk ANEF kinerja ya. Seperti yang disampaikan Pak Tri tadi, jadi pertemuan atau webinar kita hari ini merupakan webinar awal, di mana nanti pada hari Kamis itu kita akan mencoba mendetailkan. Jadi mencoba mendetailkan, sesi pagi itu adalah mendetailkan tentang bagaimana penilaian dan instrumen yang bisa Bapak Ibu isi ke dalam RSPA. Untuk RSPA itu kita akan banyak menggunakan Excel untuk membantu kita mulai menyimpan database yang ada. Kemudian di sesi yang kedua, untuk yang sesi ke-1 RSPA mungkin yang banyak terlibat adalah dari Kamsel ya, atau kalau di satuan itu Dikyasa. Tetapi pada saat nanti kita berbicara di hari Kamis sesi yang kedua tentang ANEF kinerja polisi lalu lintas, sesuai dengan apa yang diarahkan arah kebijakan dari Pak Kapolri, nah nanti leading sektor yang banyak
berhubungan itu adalah Subdit Rek Iden dan Subdit Gakum, karena ada 4 komponen nantinya yang akan terlibat. Sehingga di situ ada pelayanan SIM, pelayanan STNK, pelayanan BPKB, dan pelayanan unit pelayanan kecelakaan. Seperti itu. Itu yang nanti akan kita bahas pada hari Kamis secara detail. Sehingga harapan kami nanti ada TR yang diberikan ke jajaran, mohon ke Kasubdit Kamsel dan siapapun yang hadir di satuan yang mewakili hari ini untuk diinformasikan untuk sesi pagi. Memang leading sektornya itu adalah di biasa kalau di satuan. Tapi kalau nanti yang sesi siangnya hari Kamis, hamil Kamis 3 hari lagi itu adalah untuk subdit unit Rek Iden dan unit Laka. Kira-kira pengantar awalnya seperti itu. Kita akan masuk pada sesi yang kedua terkait penjelasan tentang apa dan bagaimana ANEF kinerja secara sederhana. Untuk itu kami persilahkan Pak Tri untuk memberikan pengantar awal terkait dengan ANEF kinerja Polantas bidang pelayanan publik. Kami persilakan Pak Tri. Baik, terima kasih. Khusus untuk yang ini sudah sangat rigid polanya, karena ini sudah ada peraturan Menteri Pan-RB dan sudah diturunkan bahwa semua kementerian lembaga itu harus melakukan reformasi birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang terbaik. Jadi ini sudah ada formatnya. Jadi bukan kami yang mendesain, ini formatnya nanti bisa dibandingkan pelayanan publik yang ada di perhubungan, pelayanan publik yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Teknologi, dan lain sebagainya. Jadi sama di sini. Ya, lanjut. Jadi ANEF ini tentunya untuk meningkatkan kualitas unit pelayanan Satuan Kepolisian Republik Indonesia, yang khususnya di Korlantas, dan ada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 sebagai dasar. Jadi penilaian kinerja untuk penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik ini. Upayanya ini program nasional. Ya, lanjut. Jadi ada pedoman penilaian kinerja merupakan acuan penilaian. Kemenpan RB melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ini penting sekali dipahami. Dan peraturan menterinya sendiri bisa diunduh di dalam melalui Google, ketik saja peraturan menterinya Pan RB, pasti bahwa Ibu bisa mendapat. Dan hari Kamis kami akan menginformasikan secara lengkap, karena ini sudah ada formatnya. Kami tinggal nanti sangat praktis di sini. Hari Kamis akan dipertunjukkan. Bapak Ibu cukup mengisi kayak seperti kuesioner di dalam komputer. Nanti akan dijelaskan sehingga ini untuk memudahkan bagaimana dilakukan. Dan datanya itu nanti akan kami simpan. Tahun depan bisa kita lihat. Jadi pasang surut dari penilaian ini nanti terlihat setiap tahun. Insya Allah dengan modelnya sudah terukur seperti ini, tidak ada istilah surut di dalam pelayanan publik di Polres, tapi upayanya meningkatkan, bahkan yang sudah tinggi mempertahankan. Jadi ini yang paling penting. Ya, lanjut. Jadi tujuan ini harus mengetahui tujuan penilaiannya. Kedua, memahami strategi dan bagaimana menilainya. Memahami proses pengolahan data, dan yang terakhir memahami mekanisme pelaporan. Dan tentunya kalau ini sudah bersifatnya nanti secara online seperti ini, insya Allah akhir tahun kami juga bisa membuat suatu resume untuk dilaporkan pada Bapak Kakor Lantas dengan sangat mudah. Silakan lanjut Pak Sonya. Jadi ringkupnya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi pelayanan. Jadi di sini terlihat bahkan kebersihan toilet itu menjadi penting di sini.
kebersihan ruang tunggu menjadi penting. Dan bagaimana ada sistem yang kalau ada orang ingin berkonsultasi atau melakukan pengaduan, itu juga penting. Ini penting sekali kita melihat semuanya di sini. Dan tentunya profesionalisme SDM itu yang paling penting harus dilakukan. Ya, lanjut. Nah, kami akan melakukan desk evaluation. Ada kuesioner yang harus diisi, melakukan observasi lapangan, dan wawancara. Jadi Bapak sama Ibu boleh mengatakan begini-begini, tapi kalau kita nanti sudah terpilih, kita akan ke lapangan, kita akan tanya pada pengguna jasanya kebenarannya. Atau kita secara inkognito memeriksa apakah benar alur dari programnya berjalan dengan baik. Misalnya waktu masuk, semua orang harus ambil nomor untuk dapat giliran, tapi di dalamnya kami mengetahui bahwa nomor itu tidak jadi penting. Nah, itu kami akan catat, wah ini ada yang tidak benar. Jadi perlu diingat, waktu kita mengisi kuesioner, asesor pun punya formulir 2 yang juga harus diisi dia. Jadi nanti akan membandingkan hasil dari kuesioner Bapak sama hasil dari kuesioner yang dipegang asesor sama hasil observasi lapangan. Ini sangat penting. Jadi kami akan menjadi istilahnya ini double cross check. Nah, tim untuk evaluasi publik ini akan ada tim dari perguruan tinggi. Dalam hari ini hanya Universitas Indonesia dan Universitas Jember plus dari polisi. Karena ini teknik ini di kemudian hari akan bisa dilakukan oleh asesor langsung oleh Korantas. Jadi secara bertahap setelah ini semakin baik. Nanti paling-paling dari THC kami hanya mendampingi untuk menjaga kualitas dari sistem penilaian tersebut. Karena keberadaan kami itu tentunya akan menjadi nilai kredit baik bagi Korantas ke Polri maupun ke Menpan RB bahwa ada pihak luar yang ikut mendampingi di dalam melakukan ANEF ini. Ya, lanjut. Terima kasih. Di sini hanya pendek. Jadi intinya yang ini sangat sederhana, Pak. Bapak wajib mengisi kuesioner dengan data-datanya. Kalau ada gambar, juga ada gambarnya perlu dimasukkan di dalam sana. Kemudian asesor akan juga mengisi kuesioner waktu ke lapangan, mencatat-catat, dan melakukan interview dan atau wawancara. Terus dari itu kita bisa merumuskan apa yang sudah terjadi. Jadi kalau ada dokumen segala macam diminta di-upload atau diunggah, tolong diunggah. Kalau tidak ada bukti yang sahih, kita bisa menganggap bahwa itu tidak bisa berjalan. Jadi ini indikatornya, kita bisa lihat kebijakan pelayanan, contohnya tersedianya standar pelayanan yang menjadi acuan dan pemberian pelayanan pada publik. Logikanya ini levelnya Korantas. Tapi Bapak harus nyebutin ini sesuai dengan peraturan istilahnya instruksi dari Kakor atau bahkan dari Mabes Polri secara langsung. Jadi ada nih tersedia standar pelayanan SP yang menjadi acuannya publik. Jadi standar-standar ini perlu ada semuanya. Lanjut. Jadi ini semuanya akan dilakukan. Kedua, tersedianya maklumat pelayanan yang dipublikasi pada seluruh lapisan masyarakat. Minimal ada papan masuk bahwa Samsat Polres Jember telah melakukan ini dan ini kalau ada pengaduan kemana. Jadi maklumat itu harus dimunculkan. Jadi dan maklumat itu ditaruh di tempat yang strategis, jangan diumpetin di gang gitu. Ada tapi tidak. Kemudian kelompok 3 itu kita melakukan survei kepuasan masyarakat gitu. Nah ini jadi penting sekali. Bapak melakukan juga survei pada masyarakat, nanti kita melakukan cross-check gitu. Kedua, aspek yang tadi saya katakan profesional SDM. Lanjut, Pak Sonya. Kembali lagi ada indikatornya, pasti dimulai. Ada pelaksana layanan dan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan. Kemudian responsivitas indikatornya, secara waktu, persiapan petugas. Kadang-kadang kalau kita ke bank itu kan sering bank itu, saya ambil nomor, terus ada
menitnya berapa, jam berapa kita ambil, waktu selesai, jam berapa selesai. Itu kadang-kadang sangat penting untuk kita tahu bahwa mereka dilayani dengan cepat. Jadi kalau lagi sepi, kita bisa loketnya cuma satu, tapi harusnya responsif. Begitu banyak yang di lapangan ada 4 loket, tapi satu, tentunya memberikan rasa tidak puas. Jadi tentunya kita harus cepat bisa responsif untuk 4 loket dibuka. Kemudian ada kode etik. Jadi ini harus ada, misalnya jelas-jelas maaf ya, tidak boleh menerima uang gitu untuk dalam pelayanan ini, kecuali yang diatur. Jadi kemudian apakah ada pemberian penghargaan dari organisasi dan memberikan sanksi kejadian selama 1 tahun berjalan, itu perlu dimunculkan. Kalau tidak ada pemberian sanksi, perlu dijelaskan kenapa bisa tidak ada pemberian sanksi. Kalau ada penghargaan, kenapa dia diberikan penghargaan? Jadi harus jelas. Kemudian budaya pelayanan, itu harus muncul. Kemudian aspek 3, sarana dan prasarana. Ini yang tadi saya katakan, ruang tunggu yang nyaman, sarana toilet harus baik, parkir enak, aman, tidak ada yang kecopetan, kecolongan gitu. Ini jadi penting itu. Makanya misalnya kalau ada CCTV-nya harus jalan supaya kita clear. Kemudian tersedianya sarana prasarana untuk yang bapak-bapak ibu yang difabel kebutuhan khusus. Jadi kalau bawa kursi roda, apakah dia menggunakan kursi roda, ada ram untuk masuk ke dalam. Jadi ini sangat penting. Kemudian penunjang lainnya, misalnya ruang untuk laktaksi, jadi ibu-ibu yang bawa bayi ingin memberikan bayinya ASI, jadi semua tetap harus ada. Kemudian fotokopi, kantin, toko ATK, kemudian front office-nya bagaimana, apakah itu bisa baik atau tidak, itu biasanya dimulai dari front office. Karena pengaduan juga di sana biasanya. Aspek 4, informasi pelayanan publiknya, apakah sudah arus dari kegiatannya itu jelas, terus begitu yang secara elektronik maupun secara non-elektronik. Terus kemudian kalau ada konsultasi dan pengaduan, bagaimana itu dijalankan, aspek kelima. Tolong diturunin, Pak Sonya. Dan yang terakhir, inovasi. Inovasi dari aspek 1-5 itu semuanya bisa ada inovasi. Misalnya pengaduan boleh saja nanti melalui fasilitas dari Android Anda sendiri, Android para pengguna bisa melaporkan. Jadi itu bisa kita lihat. Tujuan dari inovasi adalah proses untuk memperbaiki secara berkelanjutan. Jadi kita nggak pernah puas gitu. Nah, lanjut. Di sini nanti akan ada suatu diskusi di kita untuk menjadikan suatu penilaian. Ini formulir-formulirnya ada, tetapi yang menarik formulir ini nanti di kita akan kita rubah ya Pak Sonya ya ke dalam rumah kita CDC. Jadi Bapak tidak perlu mengisi secara manual dan mengirim kopi ini ke Jakarta, tetapi sudah kita istilahnya menjadi electronic form. Jadi kita nanti sudah pakai electronic form. Nah, setelah ini saya jelaskan sedikit Pak Tri. Artinya ya, formulir 1 ini kita pindahkan ke dalam digital. Saya melanjutkan dari Pak Tri. Jadi Pak Tri tadi kan menjelaskan apa dan aspek apa yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik seperti amanat yang ada di Permenpan nomor 17 tahun 2017. Nah, kemudian berikutnya, jadi kita akan mencoba melakukan terobosan karena pelayanan publik itu harus tentunya berkelanjutan. Nah, sehingga untuk menjaga keberlanjutan tersebut, Korlantas sudah mencoba melakukan inisiasi untuk mengembangkan sistem terkait dengan ANEF penilaian kinerja pelayanan publik. Jadi ANEF penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik atau nanti kita istilahkan dengan UP3 unit U
Penyelenggara Pelayanan Publik P3 Korlantas Polri atau KUP3 Korlantas Polri. Jadi sistem yang akan kita bangun itu dinamakan dengan KUP3 karena kita merujuk pada Permenpan 17 tahun 2017. Nah, di mana pada sistem yang ada itu semua form yang tadi ditampilkan oleh Pak Tri dalam layar formulir 01 yang disediakan oleh Permenpan 17 tahun 2017 tersebut mencoba ditransformasikan secara digital untuk diisi secara digital oleh semua unit pelayanan. Jadi tidak ada kalau untuk di ANEF kinerja pelayanan publik itu pengiriman dokumen secara hard copy, semua serba soft copy dan tersimpan jejak digitalnya nanti menggunakan sistem, dan hari Kamis nanti akan kita jelaskan secara detail terkait bagaimana mengisikan hal tersebut sehingga pada saat di awal tahun 2022 Korlantas setelah evaluasi yang dilakukan oleh tim bisa melaporkan kepada Kakorlantas untuk diteruskan kepada Kapolri seperti apa potret pelayanan kinerja untuk pelayanan publik di bidang Polantas. Jadi ke Menteri PAN dan RB. Jadi diharapkan kalau ini adalah semua satuan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik bidang SIM, bidang STNK, kemudian bidang BPKB dan bidang pelayanan kecelakaan lalu lintas diminta untuk mengisikannya. Apabila memang pada unit pelayanan publik tersebut masih belum ada, tidak apa-apa, diisi saja apa adanya, sehingga disitulah nanti pada tahun 2022 ada dua fungsi yang akan dijalankan oleh Korlantas, yaitu fungsi peningkatan dan fungsi pembinaan. Kalau kita katakan fungsi pembinaan, itu pada kondisi memang masih belum settle, ya kita bina untuk dia bisa memberikan komponen-komponen yang diperlukan minimum yang ada di Permen RB tersebut bisa diakomodasi. Nah, KUP3 Korlantas Polri kita buat sebagai sebuah sistem untuk menganef penilaian kinerja secara online. Nah, kita dasarnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. File ini sudah kami sematkan di link yang kami kirimkan di chat, kemudian semua materi sudah ada di sana untuk bisa dipelajari awal sehingga pada hari Kamis nanti kita bisa mendiskusikan lebih detail dan lebih teknis lagi. Terutama nanti harapan kami yang hadir ini untuk di hari Kamis untuk yang sesi siang mohon didorong dari unit Rekiden dan unit Laka untuk ada yang bisa mengikuti kegiatan pada penjelasan teknis untuk ANEF kinerja Polantas bidang pelayanan publik. Nah, formulir 1 seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Tri dari Permenpan yang kuesionernya seperti itu. Nah, itu kita coba nanti terjemahkan menjadi formulir secara digital seperti itu. Nah, formulir digitalnya ini kalau bisa saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti semua berbasis website. Jadi berbasis website, nanti ada akun untuk mencari dan mendapatkan username dan password. Jadi nanti kita akan berikan akun, username, dan password untuk masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat masuk dan memasukkan username dan password tersebut untuk bisa bergabung mengisi ya hal tersebut sebagai bagian dari bagian dari kita mengisi formulir 1. Nah, baru nanti setelah itu ada prosedur-prosedur nanti secara teknis akan dijelaskan pada
minggu depan. Jadi ini salah satu websitenya, Bapak Ibu bisa buka di awal. Ini masih kita sekaligus membangun dan mengimplementasikan karena memang ada tujuan target kata presisi semua informasi pelayanan publik juga harus mampu diterima oleh masyarakat hasil penilaiannya, sehingga kita akan transparansikan kepada masyarakat yang dapat diakses secara website, dan pengisiannya juga akan menggunakan secara website menggunakan KUP3 Korlantas Polri.id seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan akun, kemudian dari sana sudah bisa langsung bisa masuk dan bisa gabung untuk mengisi semua laporan terkait dengan kinerja pelayanan publik tahun 2021 ini. Nah, jadi ini gambaran singkatnya sistemnya, nanti secara detail akan dijelaskan pada hari Kamis. Jadi seperti yang disampaikan Pak Tri tadi, formulir 1 itu kita sudah tinggal buat aja, tinggal isikan deskripsi kalau sudah ada dokumen hardnya tinggal di copy atau diketik ulang, dimasukkan. Kalau ada file yang perlu disematkan tinggal disematkan, kemudian di sini tinggal dicentang ada apa saja. Nah, ini tinggal diikuti aja langkah-langkah yang ada. Nanti kita akan siapkan helpdesk ya, yang memang akan membantu secara periodik pada jam tertentu, mungkin kita dan hari tertentu kita sediakan Zoom yang kita buka kalau ada satuan yang akan melakukan konsultasi dalam pengisian. Itu kita rencanakan seperti itu, yang ini tentunya akan menjadi satu hal terobosan Korlantas melakukan transparansi hasil penilaian kinerja pelayanan publik yang ada. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, dari formulir kita tidak perlu kirimkan secara hard ke Jakarta, tapi Bapak Ibu tinggal isikan saja komponen-komponen yang ada di formulir 01 yang ada dalam materi yang kami kirimkan, sehingga bisa kita jalankan ANEF kinerja ini maksimal dan bisa menjangkau semua komponen dari Sabang sampai Merauke, sehingga pertanyaan dari Menpan RB terkait dengan apa yang sudah dilakukan penilaian terhadap pelayanan publik yang ada di bidang lalu lintas itu bisa dijawab oleh Kakor Lantas secara maksimal. Jadi ini bagian yang bisa kami berikan sekilas, dan detailnya akan kita lakukan pada hari Kamis. Mungkin Pak Tri ada tambahan, kami persilakan Pak Tri. Tambahan saya cuma satu, di Korlantas itu secara bertahap kita akan menjadikan semua Polres harusnya mengisi ini setiap tahun karena sudah online sistemnya. Jadi indeks kinerja utama Korlantas tentunya adalah sebanyak mungkin, bahkan ekstrimnya sih harusnya, tapi biasanya akan sulit karena terdapat polres-polres yang masih belum bisa mampu menyelenggarakannya. Itu karena fasilitas yang tidak miliki, itu harus mampu mengisi ini. Jadi ini tidak ada pilihan mana yang saya isi. Saya misalnya hanya untuk SIM, saya hanya untuk SNK. Ini semuanya harus ada pengiriman. Saya ngirim ini tentang kinerja untuk pelayanan SIM, kinerja untuk pelayanan STNK, dan seterusnya. Jadi ini tidak seperti RSPA, kelompok B atau C, tidak ada pilihan. Jadi tolong ini digarisbawahi, kecuali di tempat yang bersangkutan tidak ada pelayanan tersebut gitu. Jadi kalau tidak ada ya itu ya bisa yang ada saja. Dari saya sekian, mungkin dari Pak Syabudi bisa menggarisbawahi juga Pak Syabudi. Mohon Pak. Ya baik rekan-rekan, secara panjang lebar tadi bergantian tenaga ahli dari Korlantas, Pak Tri dan Pak Sonya sudah menjelaskan. Nanti pada hari Kamis, rekan-rekan kita adakan webinar sama. Ada 2 sesi sebelum makan siang, kegiatan SPA. Dan setelah makan siang, kegiatan ANEF kinerja pelayanan publik. Rekan-rekan,
siang. Saya sudah membuat grup jajaran Kamsel se-Indonesia di bawah Kasubdit Kamsel, jadi para kasih sudah tergabung dalam WA. Harapan saya di dalam grup WA tersebut para kasih audit inspeksi bisa memberikan pencerahan kepada jajaran Polres-Polrestanya di wilayah masing-masing, maupun materi webinar pun sudah saya share tadi. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan juga, hari ini minimal ada progres para kasih audit inspeksi jajaran di atas masing-masing melakukan transfer apa yang bisa disampaikan kepada jajaran di wilayah. Selanjutnya pada hari Kamis nanti bisa dioptimalkan untuk ikutan webinar. Rekan-rekan, khusus untuk ANEF kinerja pelayanan publik, yang saya cermati ini untuk pejabat di lingkungan Ditkamsel atau Kasat Lantasnya menjembatani agar untuk fungsi regiden itu diikut sertakan. Hal ini ada 4 poin yang menjadi pokok bahasan di ANEF Kinerja Pelayanan Publik 2021 tersebut adalah untuk fungsi STNK, SIM, BPKB maupun penyidikan kecelakaan. Rekan-rekan, sama-sama kita garis bawahi di sini bahwa untuk tahun ini harapannya pimpinan, apa yang sudah menjadi usaha rekan-rekan semua itu bisa ditindaklanjutin atau bisa menjadi buah yang bermanfaat di tahun berikutnya, bahwa apa yang sudah kita lakukan di sini bisa tersimpan dalam rumah besar atau sistem aplikasi yang dibangun oleh Korlantas, yang mana selama ini selalu mengedepankan sistem hard paper kertas yang semua itu tidak bisa tersimpan dengan rapi. Tapi di tahun ke depan, apa yang sudah dilakukan sekarang bisa tercatat dan bisa dibuka dan bisa bermanfaat kepada pejabat berikutnya. Begitu rekan-rekan, bila mana ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Toh saya juga sampaikan kepada grup WA grup tadi, silakan kalau ada pertanyaan untuk awal hari ini di jadwal webinar pertama, silakan dioptimalkan yang tidak diketahui, silakan ditanyakan, nanti dibahas oleh tenaga ahli sebelum kita tutup siang hari ini. Gitu. Terima kasih, Pak. Tadi ada yang rasain ya, Pak Sonya? Ya, paling biasanya kepencet Pak Tri. Atau mungkin untuk sementara bisa, kalau memang tidak ada Pak Setiabudi ya. Jadi ada hal yang paling penting yang menurut saya untuk dipersiapkan. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh satuan? Ya, minimal itu adalah laporan tahunan. Laporan tahunan yang sudah dimiliki oleh Satlantas yang standar formulirnya itu sudah ditetapkan oleh Korlantas, ya itu digali paling tidak mulai data-data, kalau alhamdulillah ada mulai data 2018, 19, 20, 2020. Sementara kalau yang di 2021 nanti baru akan diisi. Karena ada terakhir ya, Pak ya? Ya, karena ada beberapa data histori yang kita butuhkan ya Pak Tri ya. Seperti itu ya. Karena ini untuk mendukung kemantapan Polri dalam mengakselerasi kebutuhan menjawab permintaan dan data yang diminta oleh Bappenas. Kita sudah punya bank data secara general. Kalau secara detail ya harusnya di RSMS, tapi kita sudah punya detailnya. Itu yang untuk di RSPA. Itu nanti kita isikan semua sebagian besar menggunakan Excel, kemudian nanti baru lampiran-lampirannya nanti kita ajarkan bagaimana itu ditampilkan menggunakan misalkan Google Drive atau penyimpanan cloud yang lain untuk dapat diakses oleh penilai tentunya nantinya. Nah, kemudian yang kedua tentang ANEF kinerja, di dalam materi yang kami share itu ada formulir 01. Nah, formulir 01 inilah tolong disampaikan kepada pelayanan SIM, STNK dan BPKB dan LAKA ya.
untuk mempersiapkan apa saja yang dia miliki. Pada beberapa unit pelayanan saya yakin sebagian besar sudah memiliki, meskipun ini 5 tahun yang lalu ataupun seperti apa, tidak apa-apa. Itu kita coba update, kalaupun memang nanti ternyata itu tidak ada datanya untuk mengisi formulir 01, nah itu yang perlu kita informasikan bersama, dan ini adalah menjadi tanggung jawabnya inspeksi untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan ya Pak Budi. Artinya nanti ke sana seperti itu. Jadi bukan ANEF kinerja itu, ANEF kinerja ini adalah sebuah kewajiban sebenarnya Pak Budi ya, yang harus dilakukan oleh satuan, dan Korlantas punya kewajiban melaporkan ke Menteri Pan RB. Ya, bahasanya kan seperti itu. Nah, disinilah kita coba dorong, karena di tahun 2020 kemarin sempat program ini tidak terlaksana karena sesuatu lain hal. Di 2021 ini didorong oleh Pak Kakor, coba digunakan sistem elektronik. Nah, sehingga Pak Kakor sendiri itu mau melihat siapa sih yang skornya bagus berdasarkan tim penilai. Nah, itu bisa juga dilihat di sana. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan tambahannya Pak Budi. Saya kembalikan kepada Pak Budi atau MC untuk menutup acara webinar pada pagi hingga siang ini. Terima kasih Pak Budi. Mungkin kalau Pak Tri ada penutup terakhir, kami persilakan Pak Tri sebelum kami serahkan ke Pak Budi. Ya, saya sangat mengharapkan, bukannya kami makin capek, tapi kami makin senang. Semakin banyak yang mengajukan pengisian di RSPA maupun di ANEF. Kami itu sangat bahagia untuk ini, karena yang hadiri di atas 300, kami harapkan juga cukup banyak yang mengirim nantinya Pak Syahbudi ya. Jadi kami mohon ini tolong dilakukan. Dan hari Kamis tolong kalau ada acara kegiatan ini bawa pendamping. Kalau saya jujur aja saya agak gatek dengan teknologi karena udah tua. Yang paling mengerti tentang bagaimana mengisi pakai komputer itu silakan diajak juga gitu di hari Kamis supaya paham. Saya kira itu aja Pak Sonya. Terima kasih Pak Tri. Pak Syahbudi, kita tutup. Ada satu hal, sebentar Pak. Tadi ada rekan-rekan yang di wilayah, apabila selama masa pandemi ini tidak optimal Pak, tapi mereka sudah melakukan kegiatan RSPA sifatnya dengan daring. Saya tadi sudah menjawab, silakan dilaporkan apabila itu dengan cara Zoom atau daring, kegiatan yang dilakukan di wilayah tidak ada masalah karena memang kondisinya demikian. Ya betul Pak. Jadi ya, betul, tidak ada alasan Pak. Untuk RSPA yang paling minimal, justru karena COVID ini kita ada pertanyaan tentang COVID Pak Syahbudi. Jadi nggak punya alasan tidak bisa membuat gitu loh. Dan kalau ada kegiatan daring, silakan asal nanti dibuktikan aja ada fotonya kegiatan daring. Jadi kita lakukan dengan baik. Hari ini aja kita melakukan daring, ya Pak Syahbudi, nggak ada masalah. Betul, Pak. Iya, ya. Jadi rekan-rekan seluruh Polda, Ditlantas Kamsel dan jajaran Polres kewilayahan perlu ketahui untuk kegiatan ANEF kinerja pelayanan publik itu seluruh Polda akan melakukan kegiatan ke lokasi. Sedangkan untuk RSPA dari hasil data yang telah diisi di komputer, maka tim penilai akan melakukan memverifikasi data. Apabila itu hal yang bisa dinyatakan terseleksi, maka lokasi-lokasi mana akan ditentukan kemudian. Rekan-rekan, ini sudah pukul 11, mohon izin MC kita Ibu Mbak Dea ada kegiatan backup notulen acara rapat audit lalu lintas. Saya mencoba memberi kesempatan lagi nih. Mungkin ada rekan-rekan yang mau mencoba mau menanyakan. Apabila tidak bisa diselesaikan di acara tersebut, saya membuka forum di WA grup para kasih inspeksi audit, menanyakan, nanti kami coba menjawab semampu kami. Dan apabila tidak, akan kami teruskan ke tim tenaga ahli Korlantas. Mungkin itu rekan-rekan, Pak Sonya, Pak Tri, apa bisa saya tutup, Pak? Langsung ditutup Pak Budi. Sudah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Sampai ketemu hari Kamis ya, Bapak Ibu sekalian, nanti sampai ketemu hari Kamis.
Ya, nanti informasi apapun dari kami akan kami share lewat biasa seperti WA Group maupun WA Jabri pun saya siap. Baik, kalau begitu kami tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Tiba saatnya di penghujung acara tersebut, webinar hari pertama, yang hari kedua hari Kamis nanti sudah selesai. Harapan saya sudah bisa diterima. Terima kasih atas bekerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dari saya mewakili Subdit Audit Inspeksi. Mohon maaf. Apabila nanti ada informasi tadi terputus di angka 300 partisipan peserta, kemudian bisa lanjut lagi, itu adalah teknologi yang perlu kita kembangkan penambahan peserta. Baik, informasi itu saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita bisa melaksanakan ini dengan baik dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pak Dais, mungkin bisa di end meeting Pak Dais.